Setelah kematian Rahmi berlalu 2 minggu, barulah Bagas bisa pulang ke Jakarta dan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke rumah Ibu Dija. Bagas ingin sekali pulang saat mengetahui Rahmi meninggal. Namun, kendala urusannya yang tak bisa ditinggalkan karena di tempat tugasnya itu sedang maraknya orang sakit. Jadi mau tak mau, Bagas harus melayani masyarakat yang datang berobat. "Maafkan Bagas, Bu, baru sekarang bisa datang berkunjung," ucap Bagas memeluk Bu Dija. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu memakluminya," ucap Bu Dija mengusap lembut punggung Bagas. Setelah mendatangi rumah Bu Dija, Bagas pun berjalan sebentar menuju rumahnya Bapak Yakub yang letaknya tak jauh dari rumah Bu Dija. "Apa kabar, Pak? Sehat?" tanya Bagas pada bapaknya. "Alhamdulillah, Nak. Mutiara sering berkunjung ke sini, Nak. Ia sering menyempatkan waktu untuk datang dan membawakan kami oleh-oleh," tutur Yakub menceritakan calon menantunya. Bagas tersenyum kagum. Mutia tidak pernah bercerita jika ia sering mengunjungi bapaknya dan Bi Ina. Bagas tak salah jika pilihannya jatuh pada gadis sederhana itu. "Bi Ina kemana, Pak?" tanya Bagas. "Bibimu lagi belanja bahan untuk spanya," ucap Yakub. "Alhamdulillah, bisnis Bibi lancar ya, Pak. Gak nyangka ide Riana bisa sukses," puji Bagas bersyukur. Setiap hari Sabtu dan Minggu, spa yang dirintis Bi Ina libur. Sekarang ini Bi Ina sudah mempunyai 2 orang karyawan tetap. Dan penghasilannya pun lumayan cukup. Bagas hanya mempunyai 2 hari saja di Jakarta, karena ia harus segera kembali ke Lombok untuk bertugas kembali. Liburnya selama 4 hari ini, ia sempatkan untuk pulang demi melihat keadaan Ibu Dija. Karena saat kematian Mbak Rahmi, Bagas tidak bisa pulang. "Bagas, kapan tiba, Nak?" sapa Bi Ina langsung memeluk keponakannya. "Kemarin sore, Bi. Gimana kabar Bibi?" tanya Bagas. "Alhamdulillah, Nak," ucap Bibi bahagia. Mereka bertiga pun mengobrol sambil menikmati kue yang dibeli Bi Ina tadinya di pasar. "Bi, maaf jika Bagas lancang. Apakah Bibi tak punya niat untuk menikah?" Pertanyaan Bagas yang tiba-tiba ke arah sana membuat Bibi salah tingkah. Nak, mana ada yang mau dengan wanita lupuk seperti Bibi. Bibimu ini sudah kadaluarsa," ucap Bi Ina disertai tawa. "Memangnya kenapa, Bi? Bagas saja yang melihat Bibi itu masih segar dan cantik," puji Bagas serius. Bi Ina malah kembali tertawa mendengar pujian keponakannya. Bi Ina saat ini berusia 50 tahun. Ia belum pernah menikah ataupun berpacaran dengan siapapun. Dulu di kampung, saat Bi Ina masih berumur 25 tahun, ia pernah dilamar oleh orang tua si lelaki. Ibaratnya dijodohkan. Sementara lelaki yang mau dijodohkan dengan Bi Ina sedang merantau di Malaysia. Dan si lelaki belum tahu jika dirinya sedang dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bi Ina hanya mangut dan menerima lamaran dari kedua orang tua pihak lelaki. Bi Ina pun saling berkirim pesan lewat pos kala itu dengan calon suaminya. Maklum, zaman dulu belum ada ponsel seperti sekarang ini. Setelah menanti selama setahun, si lelaki pun pulang dari Malaysia. Namun lelaki itu membawa seorang perempuan dan seorang anak berumur 2 tahun. Dan ternyata lelaki itu tanpa sepengetahuan keluarganya, ia sudah menikah. Kedua orang tua lelaki itu pun sangat malu pada Bi Ina dan datang untuk meminta maaf. Semenjak saat itu,
Biina tak lagi mengenal lelaki sampai saat ini. Kepercayaan diri Biina hilang, seolah Biina merasa dirinya tak pantas untuk dicintai. Walaupun tak bertemu dengan lelaki itu, namun Biina sudah kadung patah hati. Dan hasrat untuk menikah pun hilang begitu saja. Bagas sengaja menanyakan hal itu pada Biina. Sebenarnya, Bagas tak mau menyinggung perasaan Biina, namun Bagas ingin menjodohkan Biina dengan Abi Sidik yang kebetulan seorang duda. Bukan kemauan Bagas sendiri menginginkan hal itu, namun Riana dan Bramlah yang merencanakan semua ini. Mereka bekerja sama untuk menyatukan Abi Sidik dengan Biina. Apalagi Biina sudah mereka kenal sejak dulu. "Bang, bagaimana kalau kita dekatkan Biina dengan Abi?" ucap Riana kali itu saat menghubungi Bagas melalui telepon. "Masya Allah, ide yang bagus itu, Dek," ucap Bagas langsung setuju dan sepakat mengatur rencana. Bukan hanya mereka bertiga, namun Budija juga sangat bahagia mendengarkan kabar baik itu. Awalnya, Bagas menginginkan Biina menikah dengan bapak angkatnya, Pak Kasmir. Namun ayah Kasmir tidak ingin menikah lagi karena usianya sudah mencapai 60 lebih. Sementara Abi Sidik masih berusia 50. Dan Abi Sidik juga masih tegap dan kelihatan masih muda. Rencana mereka mempertemukan Biina dan Abi Sidik pun berjalan dengan lancar. Setelah Bagas berkabar bahwa ia sudah di rumah Biina, Riana pun mengajak Bram dan Abinya untuk bertamu di rumah Biina. Sidik yang kebetulan menginap di rumah anaknya semalam manut saja mengikuti Riana dan Bram. Tak lupa, Riana berkunjung ke rumah ibunya sebentar, dan mereka berempat kemudian berjalan kaki ke rumah Biina. Biina dan Pak Yakub menyambut kedatangan tamunya dengan ramah dan sumringah. "Coba Bibi tahu, jika kalian datang, Nak, pasti Bibi akan masak lebih banyak," ucap Biina bahagia. "Gak usah repot-repot, Bi. Lagian Abi yang ingin datang ke sini untuk mengunjungi Bibi," ucap Riana mulai rencananya. Biina melongo tak mengerti. Begitu juga dengan Abi Sidik yang terlihat heran tak mengerti dari maksud Riana. "Abi kangen masakan Bibi," ucap Riana tersenyum. "Oh, hehehehe," ucap Biina salah tingkah. Begitu juga dengan Abi Sidik yang tak tahu harus bersikap seperti apa. Ingin memuji masakan Biina, takutnya nanti salah paham. Abi Sidik hanya bisa tersenyum kikuk. "Bibi Bagas memang masakannya enak banget, Bi. Bagas saja waktu di Lombok keinget terus sama masakan Biina. Rasanya seperti kita jauh cinta, keinget terus. Apa Abi Sidik juga jatuh cinta dengan masakan Bibi?" tanya Bagas memulai aksinya dan menjurus ke arah rencananya. Abi Sidik dan Biina semakin salah tingkah dan merasa kikuk, layaknya remaja ABG. Biina merona bak tomat matang. Iya, enak," ucap Abi Sidik mangut-mangut sembari tersenyum dan menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Sepertinya kalian cocok untuk satu atap," timpal Ibu Dija turut mendukung. "Hah?" ucap Biina dan Abi Sidik secara bersamaan. "Nah, bilang ha aja samaan. Itu tandanya jodoh," ucap Bram. Wajah Abi Sidik terlihat tersipu malu. Begitu juga halnya dengan Biina. "Bi, saya Riana sebagai anaknya Abi. Apakah Bibi mau menjadi ibunya Riana?" pinta Riana. Mereka berdua yang tadinya salah tingkah, kini berubah menjadi sedih dan menangis ketika Riana meminta Biina dengan serius. Biina tak bisa menjawab ataupun mengeluarkan suara. Hanya buliran bening yang terlihat keluar dari matanya.
Begitu juga dengan Abi Sidik yang menatap anaknya Riana dengan mata yang berembun. Inilah tanda-tanda jika Bibi dan Abi adalah jodoh. Tingkah kami datang ke sini dipermudahkan oleh Allah. Ucap Bagas tak bisa membendung air matanya. Abi Sidik pun berpikir sejenak dan memulai mengungkapkan keinginannya. Pilihan semua dari anak dan menantunya sudah menjadi bahan pertimbangan untuk Abi Sidik. Bismillahirrahmanirrahim. Inah, untuk menyambung silaturahmi kita dengan intim dan untuk menyempurnakan ibadah kita, maka hari ini aku ingin melamarmu untuk menjadi istriku. Mungkin kita berdua tak berencana, namun Allah lah yang merencanakan semua ini. Aku sudah mengenalmu, tentu kamu juga sudah mengenalku. Ucap Abi Sidik serius sambil menyeka air matanya. Mendengar Abi Sidik mengungkapkan kata lamaran, mereka semua mengucapkan hamdalah tanpa menolak dan berpikir. Biina pun menganggukkan kepalanya dengan pelan. Yakub pun memeluk saudara satu-satunya itu dan menangis. Suasana hari itu sangat haru dan membahagiakan. Abi, tangis Riana sesegukan sambil memeluk Abi Sidik. Bram pun mengeluarkan sebuah gelas emas yang sudah dibelinya dengan Riana. Mereka betul-betul optimis jika Abi Sidik dan Biina akan bersatu. Riana pun menyerahkan gelang itu pada Biina dan dipasang langsung sebagai tanda jadi. Usai acara lamaran, Bagas pun memecahkan suasana dengan menggoda Bibi, Abi, Sidik, dan Biina. Bi, jika dulu Abi jatuh cinta dengan masakan Bibi, tapi nantinya Abi pasti jatuh cinta dengan orangnya, ucap Bagas menggoda Abi Sidik. Abi menanggapi Bagas dengan tersenyum, namun malah Bibi yang malu-malu hingga pipinya merona. Abi, dulu Riana sering melihat Abi goda pipinya sering merona. Kini Biina yang terlihat merona, bisik Riana di telinga Abi Sidik. Abi Sidik menjadi salah tingkah. Bram, sudah bilang Abi, jatuh cinta itu di masa tua lebih dahsyat dibandingkan jatuh cinta saat kita muda, goda Bram lagi. Akhirnya semua tertawa bahagia. Apalagi suara tertawanya Budija yang renyah membuat mereka semakin terkekeh. Gigi Budija yang sebagian sudah ompong membuat Riana semakin gemas. Dan hari itu juga mereka memutuskan rencana pernikahan Abi Sidik dan Biina, karena sesuatu yang baik itu harus dilakukan dengan segera. Hatiku begitu bahagia ketika Abi memutuskan untuk menikah lagi. Perasaanku bercampur aduk, ada haru dan juga sedih. Akhirnya, pengganti almarhum ibuku adalah Biina sebagai pendamping Abi. Bang Bagas terpaksa menambah libur 2 hari lagi agar Bang Bagas bisa menyaksikan Biina menikah. Hari ini, rencana Abi mengajakku ke lapas untuk mengunjungi nenek. Bagaimanapun, nenek harus tahu tentang pernikahan Abi. Bu, Sidik akan menikah. Sidik mohon doa dan restunya, ucap Abi. Menikah? Dengan siapa kamu menikah, Sidik? Tanya nenek ingin tahu. Sidik akan mempersunting Ina, Bu. Bibinya Bagas, ucap Abi. Apa? Apa kamu sudah gila, Sidik? Dulu kamu menikah dengan perempuan janda yang miskin, dan kini lebih parah lagi, kamu memungut seorang pembantu. Ibu tidak setuju dan tidak ridho, titik. Ucap nenek dengan nada kecewa dan sakit hati. Nenek tak pernah berubah. Beliau selalu menghina dan merendahkan orang lain. Jangan sampai saat kematian menjemput, nenek baru menyesal akan perbuatannya di dunia. Bu,
Sidik datang ke sini hanya ingin melihat keadaan ibu, sekalian berbagi kabar bahagia ini. Sidik tak memerlukan pendapat ibu, setuju atau tidak setuju, karena restu ibu sudah tak penting bagi Sidik. Ucap Abi kesal dan terpancing emosi. Aku menggenggam tangan Abi, agar Abi tenang dan santai. Bi, istighfar, bisikku pelan pada Abi. Astagfirullahaladzim, ucap Abi berulang kali. Menghadapi nenek sama saja dengan menghadapi seorang jin kafir. Memang, kamu itu seleranya rendahan Sidik, caci nenek. Bu, apakah ibu dinikahi Abi dulunya adalah seorang wanita mapan? Ingat bu, ibu juga wanita sederhana dan janda beranak 2. Ucap Abi terpaksa mengeluarkan kata kasar itu agar menjadi pengingat untuk nenek. Sesaat nenek terdiam dan memandangi Abi dengan buliran air mata. Apa kamu menghina aku, Sidik? Ucap nenek dengan suara yang lirih. Sidik cuma ingin mengingatkan ibu agar berhenti merendahkan orang lain. Bagaimana perasaan ibu sekarang saat Sidik mengatakan hal itu? Sakit kan, Bu? Begitulah rasa sakitnya mereka yang sering ibu hina, ucap Abi lembut. Nenek menangis sejadi-jadinya, karena nenek tak pernah mengira jika Abi akan mengeluarkan kata yang menyakitkan itu pada nenek. Nenek pun beranjak dari duduknya dan melangkah pergi tanpa satu kata pun menuju ke tempat selnya. Padahal waktu kami masih tersisa 15 menit lagi untuk bersama nenek. Namun beliau memilih pergi dengan diam. Aku tahu perasaan nenek saat ini sangatlah hancur. Semoga saja beliau menyadari kesalahan beliau selama ini. Tanpa kata, Abi pun memegang tanganku dan mengajakku pergi ke lapas. Bi, ucapku menggenggam tangan Abi. Beliau saat ini keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Andai hati Abi sekeras batu, mungkin Abi tak akan pernah lagi mau melihat wajah nenek lagi. Namun Abiku memiliki hati yang sangat lembut, tak memiliki dendam ataupun menanamkan rasa benci di hati kecil beliau. Bi, apa jadi kita akan pergi membeli perhiasan buat Bi Ina? Ucapku mengalihkan suasana hati Abi. Abi hanya mengangguk dan menyuruh supir pribadi beliau untuk belok ke arah toko perhiasan. Aku selalu penuhnya memilih perhiasan untuk Bi Ina, sementara Abi menyerahkan dan mempercayakan padaku untuk semua pilihan tersebut padaku. Usai membeli perhiasan, Abi pun mampir ke rumah sebentar dan langsung pamit pulang. Rencananya besok adalah hari pernikahan Abi yang diadakan di rumah Bi Ina. Hanya keluarga dan kerabat terdekat saja yang diundang di hari pernikahan Abi. Istri soleh aku, walaupun tubuhnya tak selangsing dulu, malah membuatku semakin greget saja, ucap Mas Bram gemas ketika melihatku mengenakan baju gamis berwarna hijau sage. Suamiku semakin hari juga semakin tampannya minta ampun, pujiku balik. Sayang, jangan salahkan Mas jika Mas gak jadi ganti baju, ucap Mas Bram mulai nakal. His, menyesal tadi Riana puji, ujung-ujungnya pasti minta jatah, ucapku kesal. Sayang, dosa loh. Menghadiri pernikahan Abi itu penting, tapi kewajiban seorang istri pada suami juga di atas kepentingan yang lain, ucap Mas Bram. Aku pun langsung sadar ketika hendak kubuka resleting baju gamisku, tiba-tiba Mas Bram tertawa. Mas Bram berhasil menggoda dan membuatku kesal. Awas ya Mas, nanti malam Riana kerjain. Mas gak akan takut sayang? Mas senang ditantang. Rasanya Mas gak sabar menunggu malam tiba.
ucap Mas Pram sambil mengancingkan baju batiknya. Tok tok tok. Tuan, Nyonya sudah menunggu, ucap Bibi mengetuk pintu. Sekitar 5 menit, kami pun keluar dengan baju kapal. Mas Pram menggandeng tanganku menuruni anak tangga. Masya Allah, anak dan menantu ibu memang top, puji ibu mertuaku. Kami bertiga pun berangkat ke rumah Abi Ina. Wajah Abi terlihat berkilauan, memancarkan kebahagiaan. Begitu juga dengan Bi Ina, terlihat sangat cantik dengan polesan make up perdananya. Masya Allah, Bibi cantik sekali, pujiku terpana. Bi Ina hanya tersenyum malu melihat wajahnya di cermin. Acara pun dimulai. Walaupun Pak Yakub adalah seorang adik, namun beliaulah yang menjadi wali Bi Ina untuk dinikahkan dengan Abi, karena hanya Pak Yakub saja yang tersisa keluarga dari Bi Ina. Pak Yakub mencoba tegar dan mengusap air matanya terlebih dahulu sebelum memulai mengucapkan akad nikah. Akad nikah pun berlangsung haru. Kini tiba waktunya Abi mencium kening Bi Ina. Pengantin mempelai laki-laki dan perempuan terlihat sangat lucu, karena terlihat sama-sama malu karena sudah tua. Kami semua yang hadir tertawa bahagia melihat tingkah Abi dan Bi Ina. Layaknya orang gila, air mata kesedihan bercampur dengan tawa menjadi satu. Aku kembali melihat diriku waktu menikah dulu. Begitulah sikap Bi Ina yang sangat nervous karena baru pertama kalinya dicium oleh laki. Setelah acara menikah usai, barulah kami akan makan bersama dan mengambil gambar untuk dijadikan kenang-kenangan. Tak menunggu besok, Abi pun langsung memboyong Bi Ina langsung ke Jakarta. Kini tinggal Pak Yakub yang tinggal sendirian di rumah. Walau berat rasanya, Pak Yakub harus merelakan saudara satu-satunya untuk mengikuti suaminya kemana ia pergi. Sampai di rumah Sidik, mengajak isinya Ina untuk masuk ke dalam kamar mereka. Ini kamar saya, Ina. Mungkin kamu kurang menyukai suasananya. Kamu bisa menggantinya menurut seleramu, ucap Sidik tersenyum. Kamar Bapak mewah sekali. Suasananya juga nyaman, Pak, ucap Bi Ina takjub. Jadi malu saya, Ina. Kalau bisa jangan lagi sebut nama saya dengan sebutan Bapak, ucap Sidik kikuk. Oh, terus saya memanggilnya apa, Pak? Tanya Ina raja malu juga. Terserah kamu, Ina, mana baiknya, ucap Abi kaku. Apa ya, Pak? Saya juga bingung, ucap Ina menundukkan kepala. Saat Ina melangkah melihat keadaan dalam kamar, Ina melihat foto Sidik dengan Maisaro terpampang di tembok kamar. Ina kembali teringat akan Maisaro dulu saat menjadi iparnya dulu. Masya Allah, Maisaro cantik sekali. Pantasan Riana cantiknya luar biasa. Ibunya cantik dan abinya juga tampan. Puji Ina tak sadar telah memuji Abi yang kini sudah menjadi suaminya. Sidik mengelum senyum seolah termakan pujian Ina. Maaf Ina, jika foto itu masih terpampang di sini. Nanti aku akan menyuruh pekerja di sini untuk meletakkannya di dalam kamarnya Riana, ucap Sidik merasa tak enakan pada istri barunya. Ia tak ingin menyinggung perasaan istri barunya, meskipun Sidik belum mempunyai perasaan sama sekali. Jujur Pak, foto itu tak berpengaruh untuk saya. Maisaro adalah wanita yang luar biasa. Mungkin saya tidak bisa meniru apa yang ada di dalam almarhum. Namun saya hanya berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Bapak, ucap Ina tulus.
Sidik tanpa sadar telah kagum dengan Ina. Sidik hanya tersenyum menyadari sedari tadi. Beristirahatlah Ina, aku akan keluar sebentar, ucap Sidik keluar dari dalam kamarnya. Sidik padahal sudah berpengalaman, namun Sidik terlihat begitu kaku dan jaim. Entah dari mana ia memulai akrab dengan Ina. Ina yang sudah terbiasa menjadi ART, sore ini ia masak untuk makan malam untuk suaminya. Cara dan perlakuan Ina melayani Sidik membuat Sidik secara diam-diam mengagumi Ina. Malam pun tiba. Ina membuka penutup kepalanya karena hendak tidur, sementara Sidik masih berada di dalam ruang pribadinya merenung. Sekitar pukul 10 malam, Sidik pun masuk ke dalam kamarnya. Hal pertama yang ia ingin lihat adalah istri barunya, Ina, sedang terlelap tanpa jilbab. Setelah laki normal naluri Sidik secara tiba-tiba mencuat begitu saja. Dengan pelan, Sidik membisikkan doa di telinga Ina. Ina yang tadinya tertidur, kini terjaga dan tak berani membuka mata, karena Sidik malam ini akan meminta haknya. Sidik memperlakukan Ina dengan sangat lembut, sesuai syariat. Tanpa penolakan, Ina pun membiarkan Sidik menjamainya. Rasa gugup ia buang jauh-jauh, karena hal ini ada sesuatu kewajiban seorang istri. Untuk pertama kalinya, Ina merasakan sentuhan oleh laki. Siapa sangka di umurnya yang sudah tua juga bisa merasakan kenikmatan hal seperti ini. Terima kasih Ina, ucap Sidik mencium lembut kening istrinya. Sementara Ina menunduk dan masih tertipu malu. Begitulah tentang jodoh. Tak ada yang perlu dikhawatirkan dan dirisaukan. Terlambat menikah bukan berarti tak laku atau jodohnya belum ada, melainkan Allah telah menyiapkan segalanya, takdir hidup kita dari jodoh, rizki dan kematian. Sebelum kita lahir ke dunia ini, mungkin saja dari kesabaran kita menunggu jodoh yang dinantikan, kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang yang tepat, seperti halnya Ina berjodoh dengan Sidik. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.